Halo semua, selamat datang kembali di channel Sarjana Pintu. Gimana kabar kalian sekeluarga? Semoga ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, untuk menemani santap siang kalian, gue akan membahas sebuah film jadul requestan kalian yang berjudul Back to the Future yang dirilis pada tahun 1985. Di mana pemeran utama diperankan oleh pemuda yang bernama Marty. Ia terjebak di masa lalu keluarganya karena menjadi kelinci percobaan profesornya, yaitu Profesor Brown. Berbagai insiden lucu dan aneh terjadi, mulai dari ia disukai ibu kandungnya sendiri hingga ia jadi mak jomblang bagi kisah cinta ayah dan ibunya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Seperti apa kelanjutan dan ending dari film yang menarik ini? Segera atur posisi rebahan, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga dan cekicot. Scene awal memperlihatkan tokoh utama yang bernama Marty berada di sebuah rumah ilmuwan eksentrik bernama Dr. Brown. Ia mencoba untuk menghidupkan sebuah speaker yang sangat besar dengan sebuah gitar miliknya. Namun sialnya, speaker tersebut meledak ketika dimainkan oleh Marty. Kemudian Marty pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari sang dokter bahwa dokter mengajak Marty untuk bertemu dengannya di parkiran. Alarm jam pun berbunyi dan menandakan Marty harus berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Marty dan pacarnya bernama Jennifer berada di sebuah taman. Ia mengikuti sebuah demo atau unjuk rasa untuk menyelamatkan sebuah tower jam di kotanya. Di malam harinya, Marty yang pulang ke rumah, ia melihat ayahnya sedang dimarahi atasannya hanya karena persoalan sebuah mobil. Setelah itu, keluarga Marty pun berkumpul di meja makan untuk melakukan makan malam bersama. Di sana, adik Marty menanyakan bagaimana awal pertemuan kisah cinta ibunya dan ayahnya. Ibunya pun menjawab bahwa kalau tidak ada kakeknya menabrak ayahnya George, kalian tidak akan ada. Tengah malamnya, Marty yang tengah tertidur ditelepon oleh Dr. Brown. Dia menyuruh Marty untuk pergi menemuinya sesuai janji dengan Dr. Brown tadi pagi. Nampaknya Marty lupa janjinya dengan Dr. Brown. Marty pun buru-buru pergi untuk menemui Dr. Brown di sebuah parkiran yang dijanjikan oleh si dokter. Namun sesampainya di sana, Marty tidak bertemu dengan dokter. Malahan dia bertemu dengan hewan peliharaan dokter yang bernama Einstein. Tak lama kemudian, sebuah mobil truk membuka pintu belakangnya sendiri dan sebuah mobil pun keluar dari truk tersebut. Ternyata dokter berada di dalam mobil penemuannya tersebut. Selanjutnya, Dr. Brown menyuruh Marty untuk merekam penemuannya. Kemudian dokter pun menguji coba penemuan mesin waktunya tersebut dengan memasukkan hewan peliharaannya, dan dokter pun menunjukkan waktu yang dipakai Einstein sama persis dengan waktu yang dipakai dokter. Kemudian dokter pun menjalankan mobil tersebut menggunakan sebuah remote control. Ketika mobil sudah menunjukkan angka 88 mil, mobil tersebut melaju dengan cepat dan menghilang, kemudian meninggalkan sebuah bekas jejak api di rodanya. Dokter pun mengirim Einstein ke masa depan, lebih tepatnya 1 menit ke depan. Setelah 1 menit berlalu, kemudian mobil tersebut kembali dengan bekas es yang menutupi semua bagian mobil tersebut. Dokter pun mencoba membuka pintu mobil dan menurut waktu yang dipakai Einstein, ternyata penemuan dokter berhasil terbukti. Ketika dokter membandingkan waktu Einstein lebih lambat 1 menit daripada waktu yang ia gunakan. Dokter pun sudah berhasil mewujudkan hasil penemuan mesin waktunya dengan menggunakan sebuah mobil. Kemudian dokter memperlihatkan cara kerja mesin waktunya tersebut kepada Marty. Di sana ada beberapa setup berupa tanggal, bulan, tahun berapa ia ingin pergi ke masa lalu. Kemudian Marty pun mengubah settingan tanggal menjadi 5 November 1955. Sesaat sebelum berangkat, Marty menanyakan bahan bakar apa yang dipakai mobil tersebut. Dokter menjelaskan mobil tersebut menggunakan tenaga listrik berkekuatan 1,2 gigawatt dan untuk menggunakan mobil tersebut hanya menggunakan sebuah bahan bakar, yaitu plutonium. Sang dokter mendapatkan plutonium tersebut dengan cara mencuri dari teroris Liberia. Ketika sudah menjelaskan hal tersebut, tak lama teroris Liberia yang diceritakan dokter tadi datang menghampiri mereka dan seketika dokter pun tewas tertembak teroris Liberia tersebut. Karena ketakutan, Marty pun mencoba melarikan diri dengan
dengan pergi menggunakan mobil mesin waktu tersebut. Karena ia lupa mobil itu adalah mesin waktu, Marty pun yang semula hanya berniat kabur dari kejaran teroris tiba-tiba menghilang dan ia pun pergi ke tanggal 5 November tahun 1955 yang berarti 30 tahun ke masa lalu, dan dia pun sampai ke masa lalu. Ia berada di sebuah kota yang sama dengan kota yang dia tinggalkan sekarang ini. Karena kebingungan, ia pun mencoba untuk pergi ke rumahnya. Namun sialnya Marty malah menemukan kompleks perumahannya tersebut dalam proses pembangunan dan ia pun mencoba menggunakan kembali mobil tersebut. Namun kesialan kali ini menimpa Marty, mobil tersebut kehabisan bahan bakar dan akhirnya tidak bisa digunakan. Marty pun memutuskan untuk berjalan kaki dan menyembunyikan mobil penemuan dokter tersebut. Marty pun berjalan menuju ke kota dan ia menemukan jam kota yang masih berfungsi. Marty pun melanjutkan perjalanannya dan singgah ke sebuah kafe. Ketika ia minum di sebuah kafe tersebut, ternyata seseorang memanggilnya dengan panggilan Mevly. Itu adalah Cliff muda, atau di masa Marty sekarang itu adalah atasan ayahnya yang memarahi ayahnya ketika Marty pulang sekolah. Cliff muda tersebut memanggil Mevly yang berada di sampingnya. Marty sadar bahwa pria di sampingnya itu adalah ayahnya ketika masih muda bernama George Mevly, dan di sana Marty juga bertemu dengan wali kota yang dulunya hanya bekerja sebagai pelayan kafe di sana sebelum dirinya diangkat menjadi wali kota. George pun seketika pergi meninggalkan kafe dan Marty pun mengikuti ayahnya tersebut. Ternyata ayahnya sedang mengintip seorang perempuan dari atas pohon. Namun sialnya George pun terjatuh dan sebuah mobil pun datang. Namun hal tersebut berhasil diantisipasi oleh Marty, dan akibat dari tindakannya tersebut malah membuat Marty yang tertabrak bukan ayah masa lalunya seperti cerita ibunya di awal film tadi. Akibat masa lalu di sini sedikit berubah, di mana George yang seharusnya tertabrak seperti yang dikisahkan ibunya malah digantikan posisi oleh Marty. Singkat cerita, Marty pun belum bangun dari tidurnya dan ia terkejut karena ia menyadari gadis ini adalah ibunya ketika masih muda yang bernama Lauren. Karena ibunya tak mengetahui bahwa Marty datang dari masa depan, Lauren pun menyukai anak masa depannya tersebut. Sesekali Lauren pun menggoda Marty, tapi Marty yang menyadari bahwa itu adalah ibunya. Marty pun menghindari nafsu ibunya tersebut. Ketika mereka berdua di kamar, orang tua dari Lauren atau kakek dan neneknya Marty di masa lalu memanggil mereka berdua untuk makan malam. Di meja makan, Lauren pun tampak terpukau dengan pesona anaknya tersebut, yang sebenarnya si George ayahnya lah yang harus berada di sana. Karena sikap ibunya yang terlalu barbar, akhirnya Marty pun memutuskan untuk pergi dari rumah ibunya tersebut. Kemudian ia pergi ke rumah Dr. Brown masa lalu dan dia di sana menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Ia menceritakan bahwa ia datang dari masa depan dengan sebuah penemuan mesin waktu yang dibikin dokter di masa depan, dan dia pun menunjukkan bukti sebuah foto keluarganya kepada Dr. Brown. Namun dokter tidak mempercayai perkataan Marty. Kemudian Marty pun menunjukkan bukti selanjutnya. Ia memperlihatkan kepada dokter sebuah mobil mesin waktu, dan kemudian Marty pun memperlihatkan sebuah rekaman yang pernah Marty rekam waktu mencoba mesin waktu tersebut ketika bersama dokter di masa depan. Dan dengan semua bukti yang sudah diberikan Marty, akhirnya dokter mempercayai hal tersebut. Dokter pun berkata bahwa mobil tersebut menggunakan tenaga 1,2 gigawatt, namun dokter pasrah karena zaman ini belum ada yang bisa membuat tenaga seperti itu, dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ada cara yang bisa dilakukan oleh dokter, yaitu menggunakan sambaran petir yang cukup besar, dan kemudian Marty pun menunjukkan sebuah berita di koran bahwa sambaran petir dalam waktu dekat akan menyambar. Berita tersebut Marty dapatkan di tengah kota ketika Marty berada di hari pertama kota tersebut. Dalam artian mereka memiliki waktu seminggu sebelum petir itu menyambar. Kemudian Marty pun memutuskan untuk pergi berjalan-jalan, namun dokter melarang hal tersebut karena itu bisa mengacaukan situasi dan membuat perubahan di masa depan. Dr. Brown pun meminta Marty untuk menunjukkan sebuah foto keluarganya. Dokter melihat foto kakak Marty di foto tersebut, kepalanya sudah menghilang, dan dokter mempunyai teori jika ibu dan ayahnya Marty tidak bertemu, Marty dan saudaranya akan menghilang. Berarti di sini Marty harus menyelesaikan sebuah misi bahwa ia harus mendekatkan Lauren ibunya dengan George ayahnya sebelum dirinya pergi ke masa depan. Marty memutuskan untuk menjadi pelajar di sekolah ibunya agar ia bisa menjodohkan Lauren dengan George. Di sekolah pun Marty sudah mencoba menjodohkan Lauren dengan George, tapi itu tidak berjalan dengan cukup baik. Kemudian Marty mencoba untuk membujuk George untuk mengajak Lauren pergi ke sebuah pesta dansa, dan keesokan paginya
Akhirnya George pun meminta cara kepada Marty bagaimana ia bisa mengajak si Lauren itu pergi ke pesta dansa. Kemudian Marty pun mengajak George untuk pergi ke sebuah kafe karena Lauren berada di sana bersama teman-temannya. George pun mencoba merayu Lauren, tapi sesaat kemudian Cliff pun datang masuk ke dalam menghancurkan suasana. Karena Marty kesal, akhirnya Marty pun mengajak Cliff bergelut dan terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka berdua. Karena aksi Marty yang cukup maco membuat Lauren makin tergila-gila dengannya. Dan keesokannya Marty pun mengunjungi dokter di kediamannya. Ia menanyakan bagaimana rencana dokter selanjutnya, dan dokter pun menjelaskan persiapan kepergian Marty ke masa depan tepatnya 30 tahun ke depan. Dokter pun menunjukkan sebuah simulasi rencana kepergian Marty, dan di saat yang bersamaan Lauren pun datang menghampiri Marty dan ia mengajak Marty untuk ikut dengannya ke pesta dansa. Sekarang situasi yang dirasakan Marty sudah cukup rumit dan keesokannya Marty pun mengunjungi George. Ia meyakinkan George bahwa Lauren sangat tertarik dengannya, dan Marty pun berencana membuat sebuah perkelahian antara dirinya dengan George di depan Lauren. Mungkin itu rencana yang bagus agar Lauren tertarik dengan George. Di malam harinya, Dr. Brown mempersiapkan semua alat untuk kepulangan Marty. Pada saat itu, Marty pun ingin menjelaskan apa yang terjadi di masa depan kepada Dr. Brown. Namun, dokter menolak penjelasan tersebut. Akhirnya, Marty pun menuliskan sebuah surat kepada dokter apa yang akan terjadi pada dokter di masa depan. Surat tersebut ia sisipkan di kantong pakaiannya milik Dr. Brown. Setelah itu, Marty pun pergi ke pesta dansa bersama Lauren. Sedangkan George sudah berada di dalam pesta. Di luar pesta, Lauren menggoda Marty dan mencoba untuk mencium anaknya tersebut. Tak lama setelah itu, Cliff pun datang menghampiri Marty dan menghajarnya. Kemudian George pun melihat kejadian tersebut dan dia datang untuk menghajar Cliff karena George melihat Cliff mendorong Lauren. Karena George yang sudah menyelamatkannya, akhirnya mereka pun berdansa di pesta. Tugas dari Marty pun selesai dan foto kakaknya pun kembali sempurna. Marty pun bergegas menuju ke tempat Dr. Brown dengan perasaan yang bahagia. Lalu Marty menggunakan mobil tersebut yang sudah disiapkan dokter untuk kembali ke masa depan. Dengan kerja keras dokter, akhirnya Marty pun bisa kembali ke masa depan atau ke tempat asalnya. Lalu ketika sudah sampai ke tempat asalnya, pertama kali yang ia lihat adalah dokter yang sudah tergeletak di parkiran dengan bekas peluru di badannya. Dengan perasaan sedih, Marty menangis di depan dokter, namun beruntungnya dokter masih hidup. Ternyata dokter memakai sebuah baju anti peluru di badannya. Ternyata dokter tahu semua itu karena dokter menerima surat dari Marty di masa lalu. Surat yang dibikin Marty sebelumnya pergi ke masa depan, ia selipkan di pakaian dokter waktu itu. Kemudian Dr. Brown dari tahun 1955 memutuskan untuk pergi ke masa depan dan melakukan tindakan. Ketika Marty pergi ke masa lalu, banyak hal berubah di masa depan, yang dimana Cliff sekarang bekerja sebagai bawahan ayahnya. Lalu tidak menunggu berapa lama lagi, dokter yang datang dari masa depan pun datang ke rumah Marty. Dia mengatakan anaknya Marty di masa depan dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, dokter dan Marty serta pacarnya pergi ke masa depan dan film pun tamat coy. Ending yang gak teli banget. Sekian pembahasan dari film Back to the Future kali ini. Pesan dan kesan di video ini ialah kita dianjurkan agar selalu menerima apapun yang telah diberikan Tuhan dengan cara bersyukur dan menerimanya. Jangan pernah serakah karena itu akan menjadi kesialan bagi diri kalian sendiri nantinya. Terima kasih telah menonton film ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Salam pintu untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.